Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita membahas 3 perusahaan teknologi yang bergerak di bidang marketplace. Pertama yang sudah listed duluan itu adalah Bukalapak. Kedua Goto, Gojek Tokopedia. Dan ketiga adalah Blibli.com. Ini perusahaan yang secara market cap-nya sangat-sangat besar, terutama Goto ya. Nah, kita akan melihat masing-masing ini nilai wajarnya atau valuasinya berapa gitu. Oke, kita akan menghitung nilai wajarnya itu dengan menggunakan polanya Benjamin Graham, yaitu menggunakan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett, untuk menghitung nilai wajar perusahaan yang listed di bursa saham. Sekarang toolsnya udah ada, yaitu aplikasi Easy Stock. Bisa Anda request linknya. Ini hanya bisa di run di mobile phone Android ya. Nanti kita bagikan linknya. Ini aplikasi free of charge. Bisa Anda temukan 811 lebih saham yang sudah listed. Dan untuk mempermudah atau memperdalam pelajarannya Benjamin Graham atau guru-gurunya Warren Buffett, ini ada e-book dalam bahasa Indonesia, summary daripada The Intelligent Investor karangan Benjamin Graham, dan intisari daripada Common Stock and Uncommon Profit karangannya Philip Fisher. 2 buku ini bisa diperoleh di Tokopedia, Google Play Book, dan Gramedia.com. Oke, kita langsung aja ke Easy Stock. Anda akan temukan tampilan seperti ini. Anda klik bendera Indonesia. Kalau Anda masuk ke base selection, Anda lihat teknologi. Nah, ini saham-saham teknologi. Ada Goto, banyak sekali sih. Oke, kita ini aja langsung aja cari satu-satu aja ya. Pertama adalah Bukalapak. Yang paling pertama listed Bukalapak. Nah, ini kinerjanya ini kinerja Q2 ya, semester 1. Jadi kalau lihat harganya sekarang ya, kita lihat harganya. Oke, chart Bukalapak. Harganya di 312, lagi naik ya, dari 250 naik ke 312. Tertingginya pernah di 350. Valuasinya ternyata 377 sampai 379, jadi upside-nya 20% lebih. Harga sekarang kan 312. Oke. Sekarang kita buka panel ini untuk lihat laporan keuangan terakhir Q3. Q3 kita pakai revenue growth-nya minus karena dia free cash flow-nya negatif. Ya, free cash flow-nya negatif karena di belakang, di dalam perhitungan yang mengacu kepada laporan keuangan yang diaudit, itu banyak biaya-biaya yang kita keluarkan atau pendapatan lain yang kita keluarkan yang non operasional dan sifatnya non recurring. Makanya free cash flow-nya defisit 2,5 triliun. Nah, kalau lihat daripada neraca, dia net current asset-nya itu kuat sekali. Jadi perusahaan ini nggak ada utang sebetulnya. Karena net current asset 23 triliun, utangnya itu cuma nggak nyampe 2 triliun. Nah, jadi kekuatan dia ada di situ sebetulnya. Sebenarnya nggak produktif dia. Kalau profit marginnya ngaco, dia masa profit margin 139, padahal dia sebetulnya net loss. Oke, sekarang kita lihat
coba ya kita mau lihat berikutnya tahun sebelumnya. Oke, Bukalapak tahun ini ke semester kemarin ya, yang tadi. Nah, masih lebih bagus tahun semester kemarin tuh. Jadi ada penurunan ya di Q3. Q2-nya bagus tuh 426 sama 424, harganya masih di bawah 300. Tetap dia punya neraca begitu kuat. Nah, kalau financial ratio-nya kita nggak bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat Bukalapak Q4 ya 2021. Nah, kalau lihat di Q4 memang harganya udah melonjak kan, valuasinya tetap di sekitar 371 ya. Kalau semester 1 naik ke 426, tapi harganya turun. Nah, kalau lihat yang sekarang posisinya itu juga di 313, jadi masih di sekitar di atas 300 lah, di atas 310 lah. Bergerak nih turun sebetulnya di kuartal ketiga ini. Jadi sebetulnya dengan growth segini ya, kalau kita bikin 1,5 aja, nggak bisa dia tetap. Oke, kita lihat saham lain yaitu Goto, Gojek Tokopedia negatif, jadi nggak bisa dianalisa. Kita buka panelnya, itu Q2 juga, itu sama kan, minus 87 tadi. Kita lihat di sini net current assetnya sebetulnya kuat, 38 triliun kurang, utangnya cuma 16 triliun kurang. Jadi surplusnya banyak, tapi free cash flow-nya dia negatif karena net income-nya negatif. Net loss memproduksi free cash flow yang defisit. Nah, ini beratnya atau tingginya jumlah cash flow yang negatif itu menyebabkan nilai wajarnya negatif. Terlalu berat, dia terlalu besar. Ini profit margin nggak bisa dianalisa di sini. Jadi kalau Goto nggak bisa kita analisa ya karena dia negatif ya. Sekarang kita lihat beli. Kita lihat sini Q1 dia masih laporan keuangannya, dia juga negatif karena kita lihat ya di sini net current assetnya kalau suruh nutup utang jangka pendek itu akan terjadi defisit sekitar 4 triliun kurang, 3,5 triliun lebih, belum ditambah utang jangka panjang yang 1 triliun. Jadi sebetulnya belum lagi free cash flow negatif karena dia net loss. Ini parah, ini beli nih. Secara neraca dia lemah, secara profit and loss dia loss gitu. Nah, jadi kalau dilihat mana yang paling bagus itu Bukalapak. Cuma pertanyaannya Bukalapak nih sekarang juga lagi menurun. Jadi kalau Anda mau beli ya harusnya kalau lihat grafiknya Bukalapak itu harusnya nunggu ke harga di bawah 240, di bawah 250 baru Anda bisa. Tapi ini sekarang trennya lagi naik. Jadi kalau mau masuk ke sini tunggu aja harganya anjlok lagi. Karena sebetulnya nilai wajarnya udah hampir terlampaui sebetulnya. Kalau di sini Bukalapak udah lewat ya ada upside tipis sekali, cuma 3 rupiah, 4 rupiah, 5 rupiah, cuma 12% lah, 10% ke atas lah marginnya. Oke para pemirsa, jadi di antara 3 marketplace ini yang paling kuat adalah Bukalapak. Coba kalau kita lihat ininya
Kita mau lihat ini dulu ya. Oke. Goto tuh pemegang sahamnya banyak banget ini. Ada berapa seri, sahamnya seri A, seri A dan seri B. Di sini kelihatan publik ini kok cuma megang. Nah ini others ini kan nggak ketahuan tuh, 71%-nya publik semua atau campuran. Nggak clear di sini. Coba kalau kita lihat, yang jelas Goto itu kalau lihat dari manajemennya dia punyanya, sebentar ya, kita balik aja ke situ, ke Goto manajemennya. Ini kalau nggak salah yang miliknya Adaro. Goto ini nih manajemen, belum ada manajemen nih. Garibaldi Thohir, dia kan pemilik atau dan CEO-nya Adaro Energy. Nah sekarang kalau kita lihat Goto, tadi Goto Bukalapak, tentu Goto ya. Sekarang kita melihat Bukalapak, dia siapa nih manajemennya? Nah, ini nggak clear ya di sini. Ini sebetulnya di balik ini adalah Taipan, pemilik SCTV dan Indosiar. Itu pemiliknya Bukalapak itu sekarang. Grup MTech lah itu. Nah kalau Blibli ini adalah pemiliknya Jarum. Tapi ini Bukalapak, coba saya mau lihat Bukalapak. Iya, Bukalapak. Shareholdernya publiknya besar, 50% di sini Bukalapak. Lebih malahan. Oke, kita lihat Blibli. Kalau nggak, Blibli itu kecil. Blibli itu cuma pemegang sahamnya ya. Pemegang saham publik yang kita lihat. Belum ada nih. Tapi kalau kita lihat di laporan IDX ada. Nah ini kebetulan nih laporan IDX. Oke, kita lihat laporan IDX perusahaan tercatat. Kita lihat Blibli. Oke, beli Global Niaga, Digital Niaga. Nah ini adalah pemiliknya Jarum nih di sini, pemegang saham global investasi publik berapa di sini, masyarakat 15%. Ini adalah grup Jarum. Oke, jadi pembahasan untuk saham marketplace kita akhiri dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.